tidak ternyata. Karena tempat yang diambil sama KOG kali ini sudah ditempati terlebih dahulu oleh Armjon. Betul, tapi KOG tidak mengambil rumah itu ya? Tidak. Dan membiarkan Valus mengambil rumah, tempat tersebut ya, karena memang lebih dekat ke arah Rozok. Yes. By the way, ini setupnya mega banget ya sekarang ya. 2 pemain bakal nangkring di tiang jembatan, 2 mobil yang lainnya lewat tengah. Oke, berarti ini juga tukang parkir nih. Tiba-tiba lompat kan. Tiba-tiba ngasih HBD. Pas parkir kosong, pas masuk mobil lagi nyalain, mundur dikit, prit, terus. Tapi memang itulah keunikan-keunikan yang ada di Indonesia. Dan akhirnya sudah ada pick off yang terjadi. Yudu bakal bertemu dengan TSM. Zigat akan langsung gaspol, mobilnya mungkin akan segera dibus, tapi ada backup fire dan langsung menutup ke arah angle sebelah kanan, namun sempat terpick off. 1 tumbang dari tim TSM dan langsung ada backup. Betul, tapi langsung di backup juga dan kita bakal ada Clutch God menahan lemparan bom. Oke, tampaknya lemparannya kurang kuat ya, mungkin tangannya kepleset ya tadi ya. Betul, dan sepertinya bakal ada lemparan berikutnya, percobaan berikutnya ditujukan menuju ke arah Yudu. 3 pemain Yudu sudah mulai mundur ke arah belakang, sementara Fredo masih memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan healing. Granat ketiga akan segera dilempar juga dan gua rasa tidak akan memberikan damage yang terlalu besar karena pemain-pemain dari Yudu sudah mundur semuanya ke arah belakang. Clutch God, granat keempat. Wow, ada berapa banyak granat yang dia punya, tapi sepertinya Box akan bertemu dengan tim RRQ seperti yang gue bilang tadi. Bahkan sudah dipulangkan ke arah lobby, namun Box juga berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim RRQ. Hajar-hajaran. Masih dalam posisi yang low HP-nya, tapi kali ini RRQ 2 pemain mereka sudah berhasil diamankan. D2E bakal melempar granat ke bagian seberang. Loki masih melakukan proning dan akan ada granat yang meledak langsung di arah belakang dari Loki. Loki langsung tumbang begitu saja dan langsung ada setup dari pemain-pemain Box dan langsung mendapatkan 1 trade yang terjadi. 2 pemain sudah mulai dipulangkan, Ernie masih dalam posisi knock dan sepertinya pemain RRQ yang lainnya akan mundur. Di flank, dikejar kan ini. Ternyata. Oke, kita bakal diserang D2E, bakal cepat memulangkan permain dari tim Box Gaming. Dia tembak, dihajar, tapi D2E tampaknya mungkin dia dapat komando ya. Cabut udah amanin poin kita. Langsung dia kabur meninggalkan fight-nya dan bakal bertahan seorang diri. Box Gaming lagi-lagi impresif. Gila, fighting banget ini BTR lagi Box. Box Gaming lagi semangat sih, lagi fighting banget sih mereka. Semuanya di fighting sama mereka. Semuanya, bahkan ketemu RRQ mereka udah gak gentar. Zaman dulu ya, kalau Box ketemu RRQ ke knock 1, mereka mungkin bisa dilepas sama Box. Iya, tembak 1, RRQ. Daripada kita resiko fight sama mereka. Kabur, tapi ini karena Box Gamingnya bener-bener semangat fighting banget sih. Betul, mental mereka udah lebih kokoh dibandingkan Box Gaming yang sebelumnya. Setahun lalu lah hitungannya ya. Setahun lalu. Kalau dulu mereka pas bener-bener Box Gaming fighting. Dulu fightingnya bener-bener fighting. Tapi ini fightingnya barbar, tapi lebih terorganisir. Lebih rapi banget. Dulu fighting itu bukan fighting sama yang lain, Bas. Iya kan? Gue ingat. Fightingnya ke teman sendiri ya. Box Gaming fighting, fightingnya sama teman sendiri. Tapi sekarang kayaknya mereka udah lebih kompak. Wah, jauh sih. Performa Box Gaming ya, itu kayak performa tim Yudu lah kemarin di PMPLCA. Gue berani ngomong gitu. Lu lihat permainannya Box Gaming pas, berani banget. Saya pun dihajar, saya pun dilawan. Rotasi dapat. Ini bener-bener kayak Yudu Gaming yang tadinya mungkin ketika di PMCO ya, performanya sangat kurang. Ketika masuk ke PMPLCA, level up-nya jauh banget. Benar, mereka benar-benar berevolusi dengan sangat baik. Dan sepertinya dari Yudu dan juga TSM masih melakukan fight, tapi TSM akan tarik mundur ke arah belakang lagi karena posisi mereka tidak terlalu enak untuk melakukan fight dengan Yudu. Mereka bakal setup terlebih dahulu dan di-jumpingin mobilnya. Langsung push ke arah 2 pemain Yudu yang terpisah. Fredo masih bersembunyi di bawah, di arah gudang, dan Neo sudah mulai masuk ke bagian dalam. Sedikit setup mereka lakukan. Boosting dan heal terlebih dahulu, 2 pemain berada di arah bukit belakang kali ini. Ada yang mau backstep. Yang bisa ngedistract tuh, nah ini dia. Baru mau gue bilang, Fredo yang bisa ngedistract karena dia berada di bagian luar dari rumahnya. Tapi kali ini akan dijaga di arah tangganya. Fredo masih berada di bagian luar dan langsung berhasil mendapatkan Manfarang. 1 knock dari tim Yudu langsung dipulangkan. Ada trade yang terjadi, ternyata Fredo berhasil mendapatkan 1 pemain tadi. Dan di arah tangga pun juga bakal ada fight. 2 pemain berhasil diamankan dan Zigat juga bakal membackup dari arah bagian luar. Ternyata Fredo masih bisa dan masih berusaha untuk mendapatkan beberapa poin ke arah pemain TSM yang sudah berhasil di-knock. Dan sepertinya Fredo juga bakal turun. Dipukulin, man. Di-taunting ternyata 2 pemain TSM. Dan TSM Jonathan bakal kabur kali ini meninggalkan tim Yudu yang berhasil mempertahankan kekuasaan mereka, daerah kekuasaan mereka. Dan fight TSM gak terlalu wise. Mereka nge-rush dengan kondisi kendaraan yang terbatas dan kali ini zona pun kelempar ke bawah. Ya, kita udah ngelihat ada beberapa push kompon yang bener-bener barbar. Ini yang kesekian kalinya nih. Dari TSM jumping car cuy buat
buat nge-push. Dan harusnya Yudu, wah mereka nggak pengen ngelepasin Jonathan, ternyata bakal langsung di-spray dari bagian atas dan mobilnya terjebak, dia lompat ke Nyemplung, sungai. Ingin menyelamatkan diri, tapi sepertinya Yudu sudah dalam posisi emosi yang memuncak ini dan Drax ditahan. Iya, ini Ras, jangan akhirnya balik lagi. tahan. Ini bener-bener si Drax dia. Dia udah emosi banget, Pas. Iya. Udah emosi itu. Dikejar sampai mau dicari Pas sampai ke air-air Pas. Tapi diteriakin sama pemain-pemain lainnya, sabar. Man Parang, kaptennya kan. Sabar Drax, sabar. Balik kau. Enggak, balik. Oke. Balik kau, nggak mau. Balik. Iya. Wah, teriakan kedua biasanya yang penuh dengan intonasi ketegasan tuh. Kagak disebutnya bukan Drax, dipanggil nama lengkap langsung full. Siapa yang gak scare ya, disebutnya nama asli langsung. Diteriakin. Misalkan, Pasta, mundur Pasta. Nggak mau. Yogi, mundur yuk. langsung Oh ya, mundur gua. siap. Langsung mundur gua. Kalau udah nyebut nama asli itu berbahaya soalnya. Udah mengerikan. Iya, Ya. udah ngeri banget kayaknya. Emosinya udah bener-bener diubun-ubun kayaknya tuh. Apa yang nama lengkap? Wah, aduh, ampun dah. Sama nyokap dipanggil nama lengkap. Bos, Wah, udah. Aduh. Itu sebutan nama lengkap habis itu menyusul. Mau dikeluarin dari kakak? Aduh. Ampun. Tapi zaman sekarang kayak gitu nggak ya? Kalau zaman gua dulu sih kalau bandel ngomong jorok ya, itu udah pasti mulut gua dicabein. Itu dicabain. Udah pasti dicabein. Pedesnya itu berasa banget kalau ngomong jorok tuh. Terus kalau pulang maghrib nggak izin atau pulangnya kemalaman. Dikunci lu. Enggak, dikuncinya nggak di luar. Di kamar mandi lampu matiin. Ketakutan. Udah pasti. Zaman Jack. sekarang pas ada lebih mengerikan lagi Pas. Apa? Wifi di rumah dimatiin. Wah, Atau nggak di ini Pas dimatiin buat lu doang. waduh. Nggak boleh dikasih akses wifi ya. Iya. Wifi, waduh, berat banget itu. Mengerikan. Sangat mengerikan buat anak-anak muda zaman Atau nggak, sekarang. HP disita seminggu. Waduh. Auto putus tuh kalau udah punya pacar tuh. Nggak, kalau deketan masih nggak apa. Oh iya, Kalau udah masih bisa LDR, ketemu ya. belum sempat izin. Waduh, kayaknya ada pengalaman Wolfie. Wah, Enggak. Oke. tenggelam, Tampaknya Jonathan tenggelam. keseret Putri Duyung kayaknya ya. Kayaknya iya, dia ketemu Putri Duyung. Terus dia mau ikut gitu. Diajak nikah sama Putri Duyung. Mau nyelam ke Atlantis barengan ya. Diajak ke bawah. Atlantis. Ikut aku Jonathan. Dari Sungai Rozak menuju Atlantis. Dibawa ke laut. Wah gila, sinetron macam apa lagi dari PUBG Mobile ya. Jonathan manusia ikan ya udah. Aduh. Oke, Circle sudah mulai mengecil kembali dan Bigetron cukup enak darahnya dia. Oke. Paling ngadepin antara kanan Mega atau ke arah box. Karena untuk fight sama Chelsea gua rasa nanti dulu lah. Itu depannya BTR, itu udah high ground, itu pasti diambil BTR. Pasti. High ground depannya lurus, tinggal ke arah utara itu high ground tuh Yap. bakal diambil dan dia bakal kontes mungkin ke arah yang Valdus yang di rumah kan. Kirinya tadi kan box, Iya. kanannya itu sinergi. Sinergi, Mega tadi Mega. Sinergi dan juga Mega bisa dipotong kalau BTR lurus nih, naik ke atas bukit, lu menyisiri bukitnya. Betul. Kalau tapi karena kita belum melihat pergerakan BTR yang berikutnya juga, tapi Ulu bakal lewat di depan Braga. Pemain dari KOG yang tadi rotasinya cepat banget loh KOG. Dari school terus apartemen terus mereka soalnya nggak ngambil tempat yang kemarin mereka nge-spray 3 pemain. Betul. Tapi balik lagi ya, itu emang rumah enak banget Pas. Heeh. Dan gue agak kaget dan jujur ya, kenapa KOG meninggalkan rumah itu. Betul. Kalau KOG ambil, lihat deh, Valdus yang kocar-kacir, muter-muter, nggak tahu mau Pasti. kemana. Wih, tapi ini bakal dijadikan bait sepertinya box yang ada atau supply yang ada di depan Braga persis. Dia sadar. Oh, D2E udah mulai ke detect tuh. Kayaknya Sin bener-bener aware dengan apa yang ada di sekitar mereka, di sekitarnya Sin. Dikontrol semua bagiannya dan Ulu sudah mendapatkan supply box, berarti dia dapat reset armor dan juga helm. Tampaknya dari pergerakan tim KOG, mereka juga sudah menemukan posisi di mana tim Ulu lagi ngumpet dan through the grass, tembak, dapetin satu korban Chasin, langsung tumbang juga tinggal Hoshuan bertahan sendiri dan Braga. Harus backup kah kali seorang Boza. Winter juga langsung mengambil high ground, coba nembak ke arah tim KOG dan tampaknya bom Wah, beneran akan digranat. dilempar lagi. Oke. Kalau untuk pemain luar Pas, lebih suka ganti FPP lempar ya. Kalau kita kan Bener. lebih mainnya mata kan. Yes, mainin mata terus lebih ke lotos high toss biasanya. Kalau orang luar FPP throw. FP Petro sambil lompat sepertinya. Masih selamat ternyata pemain-pemain KOG juga, mereka belum ada kehilangan satupun pemain. Sementara dari tim Ulu juga sepertinya bakal selamat keempat pemain mereka karena tadi nggak langsung dipulangkan ke arah lobby dan mereka punya forting car di arah yang terbuka di dekat box tadi, di dekat supply yang habis mereka looting. Betul. Sementara konsep masih bersembunyi di balik UAS mereka, ada 2 setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan dan cukup enak melihat angle yang sangat bebas ke arah Fredo, tapi Ulu yang mendapatkan Fredo. Belum dipulangkan ke arah lobby, bisa di steal kill, tapi sepertinya dari KOG mereka lebih pilih untuk mengamankan daerah mereka terlebih dahulu dan akhirnya kita melihat Bigetron
Bigetron melakukan fight tadi menuju ke arah sinergi. Satu pemain sinergi berhasil ditundukkan ke arah tanah. Iya, kita bakal kali pergerakan juga pelan-pelan dari semua tim sudah mulai fight mempertahankan ujung-ujung zona. Fredo pun bakal tumbang oleh tim IND kali ini. Tampaknya tim IND menjaga area mereka dengan sangat baik dan IND 40 bakal langsung spray down ke arah tim Yudu yang lagi ngumpet di balik batu. Betul. Dan Udah kelihatan orangnya ada tembak mobilnya. Weh, hampir tumbang, tapi kita ngomong-ngomong tumbang, Microboy bakal sedikit tersungkur ya. Masih aman sih harusnya ya. Jaraknya masih bisa diamankan juga dan dijaga oleh 3 member lainnya, tapi kita bakal lihat tim BTR masih mempertahankan posisi mereka. Konsep tumbang oleh Blue Zone, oke? Wah, Yudu jumper juga tumbang juga, tinggal Fredo masih nebein Blue Zone. Dapatkah dia melakukan healing? Sempatkah healingnya? Sempat kali ini sementara waktu ya. Dari BTR juga masih menekan pergerakan tim SGE dan zona pun tampaknya. Oh my god, gue kira bakal bentar kiri, sumpah. Kita kalau kiri ya, kalau open field, itu BTR mungkin mati sih rotasinya. Iya, itu open field banget. Keluar dari bukit yang ditempatin sama BTR itu bener-bener open field banget. Dan BTR bisa bertahan kalau mereka bisa ngehajar pemain-pemain sinergi terlebih dahulu. Betul, dan sekarang dari tim BTR ya, masih lengkap dengan 4 anggota mereka. Ya, 4 anggota mereka berasal dari Microboy juga. Mereka bisa fightin SG depan mereka dengan cukup enak kali ini. Dan Fredo tampaknya masih dipantau juga pergerakannya. Dalam kondisi knock harusnya udah bakal mati oleh Blue Zone. Tim IND juga nggak kehilangan satupun player mereka, tapi Slayer tampaknya masih tersungkur ke arah tanah kali ini. Yap, sementara Box, wow, Box lagi dan lagi mendapatkan kompon, mendapatkan tempat yang enak di arah pegunungan ini, tapi kayaknya mereka harus bergerak masuk ke dalam zona deh. Karena Box tadi tempat mereka nggak masuk ke dalam zona, tapi BTR sepertinya bakal melakukan setup push menuju ke arah tim sinergi. Kali ini Servi masih melakukan proning dan ada orang di sebelah kanan. Satu pick yang sangat bagus dari tim Bigetron menjatuhkan Servi. Ryzen menaklukkan satu pemain dari tim sinergi dan hanya menyisakan satu orang di balik, satu dari sianya. Mobil bakal ditembak dan langsung saja Microboy memulangkan pemain terakhir dari sinergi menuju ke arah lobby. Yang ngehit Microboy, last hitnya diambil sama Zuxi. Alright. Iya, dan kita bakal lihat kayaknya pergerakan dari BTR juga masih menyisiri ujung-ujung zona dan harusnya mereka berhasil mempertahankan area mereka dengan cukup enak. Yudu pun bakal pulang dari Braga juga bakal mengganti FPP Motapi. Dia bakal jadi last man standing kan bersama dengan Ulut dengan 2 anggota doang. Valdus juga bakal langsung hajar tim RCS. Yuhai pun diledakkan oleh tim Chelsea. Kali ini kita bakal lihat member-member sudah banyak banget yang tumbang-tumbangan. Kali ini BTR 3 kill dari tim Chelsea. Gila, 6 kill. Chelsea agak nyayur ternyata untuk di match ketiga hari ini. Lemparan granat juga sudah mulai dilakukan. Kali ini satu pemain Bigetron sedang terkenal. Ryzen harusnya masih bisa diselamatkan. Dan RRQ dipulangkan menuju ke arah lobby kali ini. Masih ada beberapa setup smoke dan beberapa forting juga yang sudah dilakukan oleh BTR. Mereka harusnya masih bisa menyelamatkan Ryzen. Microboy menjaga barisan paling depan, sementara Zuxi menjaga di angle sebelah kiri supaya tidak ada flank dari tim IND. Trent sudah mulai turun dari arah mobilnya, tapi sepertinya Valdus akan commit fight dengan tim RCS terlebih dahulu. Satu sudah mulai diamankan, hanya menyisakan yang masih aktif, sementara Yureli masih berada di bagian luar dari blue zone-nya. Lemparan granat menuju ke arah satu pemain dari tim Valdus. Tadi Martin melihat satu pemain dan langsung dipulangkan dengan sangat cepat, dan sepertinya RCS tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Iya, berbalik dari Valdus juga langsung memulangkan tim RCS, tapi zona pun cukup dekat dengan posisi mereka. Mereka juga sudah mengamankan ujung dari zonanya, tinggal menggerakkan kendaraan, tapi dari Valdus bakal dihajar juga berapa peluru masuk connect, tapi belum sempat menumbangkan tim Valdus. BTR masuk ke arah zone, dapat juga covernya cukup enak dan masih berempat ya mereka, lengkap 4 anggota mereka. Box Gaming lain sisi sedikit dihajar oleh tim IND yang berada tepat depan mereka di low ground-nya. Yep. Microboy dapetin satu pick yang bagus banget tadi, langsung headshot menuju ke arah kepala dari Trans. Masih bisa bertahan keempat pemain Bigetron, dan kali ini Microboy ingin memulangkan Trans menuju ke arah lobby, tapi picknya tidak boleh terlalu komit karena posisinya agak sedikit terbuka. Smoke sudah mulai dikeluarkan juga dan Bigetron bergerak dengan sangat bagus, dan zona menuju ke arah tim Bigetron. Tinggal meratakan IND terlebih dahulu, lalu mereka bisa fokus ke arah tim lain, namun lemparan granat yang bagus banget dari seorang Zuxi menumbangkan satu pemain lagi dari tim IND. Slayer langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby, dan ada Box yang bakal datang ditembak langsung sama IND. Brick pun tersungkur menuju ke arah tanah, mencium tanah Irengel, tapi Bigetron mengontrol daerah perbukitan ini. Betul banget, dari BTR bakal nyayur gila-gilaan sih. Dia bakal dapetin IND, dia bakal dapetin Box juga. Ini kalau BTR bisa nge-clearing semua, kill dia bakal luar biasa banyak, tapi 40 OP bakal dihajar juga dari samping. Lemparan bom hampir menumbangkan dia, dan break pun dicuri oleh 40 OP. Tapi ngomong-ngomong curi, dari Ryzen bakal langsung memulangkan pemain dari tim IND dan mensecure kill ke-6 mereka. Betul. Dari seorang 40 bakal bertahan solo, last man terakhir dilemparin bom, masih bertahan, dan Ryzen hampir tertumbang oleh bom. Tampaknya dari BTR sedikit kesulitan untuk menghabisi lawan mereka, tapi semua mau dilempar kiri dan kanan membuka jalur aman mereka. Tapi Lewis dan juga 40 OP bakal menahan zona secara solo kali ini ya, masuk ke last circle. Walaupun Box hanya menyisakan Lewis doang, tapi mereka benar-benar bermain stabil. Ryzen harus segera diselamatkan, ini knock dia yang kedua, bleedingnya lumayan deres banget. Iya, ini Box ini tapi gila ya pas ya. 3 game, stabil gak ada tusun. Bahkan ini kalau dia bertahan satu peringkat lagi dia bakal secure 10 poin. Betul.
sekarang Dan kill box gaming. mereka Udah, itu 5. Udah 11 poin sekarang mereka. Kill mereka 5, berarti 16 total poin yang 11. didapetin. 11, oh iya, Pak. 11, astaga gue lupa. Sekarang 12. 12. Tapi itu ya. gila banget pas dia 3 game. 3-3-nya mainnya bagus. Ini belum selesai loh pas. Bisa nambah poin lagi dia bentar lagi. Betul. Apalagi kalau misalkan ada satu tim lagi yang dipulangin karena juga 4-20 juga tinggal sendirian kan. Kalau dia pulang terlebih dahulu, poin yang didapatin box lebih banyak lagi dan sepertinya Zuxi mendapatkan beberapa informasi tadi. Ada Mega yang sudah berhasil dilihat. Belum ada tembakan pasti yang dilakukan, hanya sekedar pengamatan terlebih dahulu. Tapi semua tim yang tersisa mereka semua sudah berhasil mendapatkan circle-nya. Tapi sepertinya dari Chell akan sedikit kewalahan. Mereka bakal langsung menyeberang jalan dengan beberapa setup smoke yang sudah mulai dilakukan. Kali ini Ultron berada di bagian paling depan dan di belakang dia masih ada 2 pemain Mega. Ini bakal ke backstep banget dan terlihat Chelsea-nya satu pemain mereka diambil tadi MG. Oke, kita bakal dari tim Chelsea juga bakal bertahan dengan semua kesehatan mereka dan juga pembagian kedua jahanan kali ini ya. Granat. Oke, hampir udah serang Vexy tapi masih bertahan juga. BTR pengen enak sih high ground yang bahkan ke arah bawah loh. Enak banget, enak banget. Tinggal enak banget. menahan di perbukitan doang kali ini ya. Dan Luis Wah, tampaknya gila, belum mau kill. selesai dapetin lagi. Oh my god, ini bener-bener gila banget sih di permainan box ya. Last man standing, nggak mau nyerah. 4-20 pun langsung dipulangkan oleh Microboy dan BTR bisa nge-revive satu player mereka yang lagi tersungkur ke arah tanah. Tapi Luis sih lagi gila-gilanya men. Gila, Luis. Wah, top 4 dong. 8 Box poin. Gaming 8 poin dikantongi oleh 6 kill. Iya, 14 poin. 14 poin berarti. 10 men. Oh men, 10, 16 poin. 16 total poin berarti. Ini nggak ada obat sih bener-bener ya. Bener-bener no cure ini Luis ya. Box Gaming kembali top 3 nih. Jelek-jeleknya top 3 nih. Yap. Bagus-bagus ya mungkin top 2 lah. Chickennya kayaknya BTR sih. Ini chicken fix BTR sih menurut gue ya. Karbitan ya. Enggak, karbitan udah. Udah hilang. Bro, mau pergi ngopi nggak? Boleh. Mau jam berapa? Bentar lagi bro, 5 menit ya. Iya, kita cabut ya di sini ya. Tapi gue speechless banget dengan Box Gaming. Mereka selalu bermain dengan bagus banget. Gue lebih respect sama Boxnya, tapi kayaknya bakal kelihatan. Tadi udah ada yang mulai ngelihat ke arah sebelah kiri, ke arah Luis berada. Dan langsung saja Ryzen mendapatkan pemain Mega lagi. Kembali tumbang satu pemain dari Mega dan langsung di-tapping begitu aja dengan menggunakan mini 14-nya. Masih di spray meletup sudah, itu masih agak jauh kayaknya posisinya tadi. Satu pemain Mega, baik bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Kali ini di tapping saja oleh seorang Ryzen. Ryzen sudah mengumpulkan 2 kill untuk Bigetron. Bigetron sudah mendapatkan 8 kill. Ini kalau tim ini mati duluan, box nomor 2 pas. Tapi baik lagi ya, kita kan selalu mendoakan BTR mainnya bagus. Betul. Urusan yang lain kalau tim lain yang tusun gitu kan. Yap. Dan kali ini BTR membuktikan. Dapat satu gila, lagi men. dong. Wah, Luis sih sabar banget, penyabar banget. Luisnya nggak pengen mengganggu peperangan ini, tapi sepertinya Luis sudah mulai bergerak naik ke bagian belakang dari Bigetron. Gue yakin ya, Luis track apa? Ayo, BTR win, ratakan semuanya. Luis fighting ya, Luis sendiri bukan Box yang fighting, tapi sepertinya last man standing dari Mega tidak akan bergerak lagi. Oh, ini bakal mati. Bigetron bakal mendapatkan winner chicken dinner, bakal langsung disperse menuju ke arah UAS. Ke arah UAS, karena Dacia-nya meledak. Sudah Dacia-nya, sudah tidak ada healing lagi dan langsung digaspol. Bigetron, 3 pemain mereka tersisa dan winner chicken dinner untuk Bigetron Red Alliance. Karbitan mana? Mana Karbitan? Yang tadi ngomong BTR ini, BTR itu, BTR Ono, BTR apapun itu ya, mana? Mana? Coba mata karbitan gua tolong dicek itu ya. Ada karbitan yang tersisa atau tidak? Dia nggak kiri, Sebelah mana? dia nggak kiri, dia nggak kiri. Kiri. Oh, nggak ada Pak. Hilang. Kanan. Wah, kanannya juga nggak ada Pak. Waduh, karbitannya hilang ya. Mata